Ibadah ini memberikan kekuatan kepada kita. Saudara-saudara, mungkin bagi yang menyukai kisah Mahabharata, ya, ini kisah epik dalam tradisi Hindu. Di situ ada cerita mengenai Kurukshetra. Kurukshetra itu adalah perang antara Pandawa dan Kurawa. Nah, Pandawa itu tokoh-tokohnya biasa kita nonton di TV atau di cerita-cerita. Pandawa itu tokohnya adalah Yudhishthira, kemudian Arjuna, Bima, Nakula, Sadewa. Kalau Kurawa itu tokoh pentingnya adalah Duryodhana dan Dususana. Jadi mereka berperang itu 18 hari dan hutang banyak yang mati. Nah, kelompok Pandawa ingin menang. Salah satu strategi untuk menaklukkan kelompok atau kekuatan dari Kurawa ialah matikan guru perangnya yang bernama Drona. Jika dia bisa dikalahkan, maka kemudian bawahannya akan menjadi lemah. Tetapi bagaimana caranya? Lalu kemudian ada yang memberikan ide begitu. Bima memberikan ide begitu. Kita kabarkan kepada si Drona bahwa anaknya Aswatthama telah terbunuh. Secara maka lalu kemudian Bima mengambil seekor gajah dan gajah itu diberi nama Aswatthama. Aswatthama telah terbunuh. Lalu berita itu sampai kepada si Drona, sang guru perang yang lihai dan jitu itu. Mendengar kabar itu, tapi dia tidak percaya. Lalu kemudian dia memanggil Dharmaputra. Dharma ini adalah sosok yang bisa memberikan keterangan tapi benar. Dharma itu kebenaran. Nah, lalu si Drona bertanya, Dharmaputra, apakah benar-benar anak saya Aswatthama telah mati terbunuh? Lalu kemudian Dharmaputra bilang begini, Aswatthama. Lalu dia kecilkan, seekor gajah telah terbunuh. Ketika mendengar Aswatthama, tapi si Drona tidak mendengarkan bisikan halus, seekor gajah telah terbunuh. Langsung dia menjadi lemas dan kemudian tidak bisa melakukan apa-apa, dan kemudian mereka dikalahkan. Ya, kelompok Kurawa dikalahkan oleh kelompok Pandawa. Begitu ceritanya. Tetapi apa yang terjadi dengan Dharmaputra? Dia selalu kemana-mana dengan kereta melayang. Jadi keretanya itu tidak menyentuh tanah. Ketika dia melakukan taktik itu, ya, dia sebenarnya tidak berbohong, cuma bohong-bohong tipis. Aswatthama, tapi ketika menyebutkan gajah itu, dia kecilkan gajah itu. Apa yang terjadi setelah peristiwa kekalahan dari Kurawa? Maka keretanya kemudian melandai, jatuh ke tanah, dan dia kena hukuman. Saudara-saudara, tidak boleh bohong. Ya, kalau kita berbohong kepada diri kita sendiri bisa, kepada sesama juga bisa, tapi kepada yang berkuasa tidak bisa. Dan dosa itu di mana-mana selalu ada dampaknya. Dosa itu di mana-mana selalu ada dampaknya. Jadi jangan pernah lakukan itu. Ya, firman Tuhan datang kepada kita untuk meluruskan jalan kita. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini berkata, jikalau dikatakan di dalam ayatnya yang kelima tadi, ada berita, kemudian sampai kepada Yohanes, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ya, hoti hoteos pos estin kais hotia en auto ux estin audemia. Nah, terang itu fos, terang itu fos. Jadi kalau mendengar kata fos, itu kita ingat Yohanes pasal 1 ayat 5. Dan terang itu telah bercahaya di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah sekutia. Ya, fos and sekutia. Tapi sekutia tidak bisa kata lele, dan kegelapan tidak menguasai. Jadi ini saya rasa akan menjadi dasar penting ya buat kita untuk memikirkan kegelapan kita. Ingat baik-baik bahwa terang itu akan menjadi
kepada Yesus Kristus karena dia pernah mengatakan, aku adalah terang. Ego fos. Saya adalah terang. Kalau ego eimi, saya adalah saya dan saya tidak ada batasannya. Ya, untuk menunjukkan ketika Musa di sebuah padang mendapatkan penglihatan api di semak belukar, lalu Allah memperkenalkan diri kepada Musa. Kemudian Musa berkata begini, nanti kalau saya menyampaikan kepada orang Israel tentang engkau, siapakah engkau? Lalu Allah berkata, aku adalah aku yang tiada duanya. Dan dalam bahasa Yunani, Yesus memakai kata itu, ego eimi. Aku adalah aku yang tiada duanya. Nah sekarang Yesus juga berkata, ego fos. Hoti ego fos. Aku adalah terang. Nah sekarang di dalam penglihatan, di dalam pemberitaan Yohanes, dia mengatakan, dan Allah adalah terang, dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, saya jelaskan soal Scotia. Scotia itu segala unsur yang berbau kejahatan, dosa, dan tipu muslihat. Dalam konsep rohani semua itu adalah kegelapan. Jadi kalau itu ada dalam diri kita, lalu kemudian kita percaya kepada Yesus, dikatakan tadi bahwa jika kita berkata kita mempunyai persekutuan dengan Dia, tapi kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Nah, fenomena gereja-gereja sekarang, mohon maaf ya, mudah-mudahan di Gloria tidak ada. Mulai ada unsur-unsur kegelapan. Kan beberapa waktu lalu kita dihebohkan, mohon maaf, saya tidak sebutkan gereja di Sulawesi Utara. Teman-teman tahu atau Bapak Ibu tahu. Itu pimpinannya kemudian tersandung skandal korupsi dan hibah. Ya, sehingga sekarang harus ditahan. Nah, saya baca-baca kemarin di berita di gereja, ya, di gereja daerah Maluku, saya tidak bisa sebutkan nama gerejanya, gereja besar di sana. Itu ada beberapa pendeta pensiun dari gereja tersebut lalu bersuara mengenai penyalahgunaan dana miliaran, dan sekarang lagi diproses. Ya, sekarang lagi diproses. Mereka punya istilah pancuri kepeng gereja. Itu lagi dibongkar. Ya, saya sih berdoa ya supaya kita GKSD tidak tersandung ke dalam masalah itu. Tapi kalau ada kegelapan, itu tidak bisa ditutupi. Semua kejahatan kita tidak bisa ditutupi. Itu yang saya mau katakan. Mau ditutupi dengan apik sehalus bagaimanapun, suatu waktu nanti Tofos akan buka itu. Nanti pula. Nah, ini yang menjadi masalah kedua. Jika hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita pada dari segala dosa. Jadi kalau ada terang kita bersekutu, relasi jadi bagus. Saudara, kalau terang itu ada, relasi jadi bagus. Tapi kalau sudah mulai terjadi relasi yang rusak, berarti ada yang salah. Berarti ada Scotia di sini yang mulai menggerogoti kita. Makanya kalau ada berita-berita gereja mulai berpikir dari sebagai ada Scotia, ada kegelapan di sini. Ada kegelapan. Dan itu tidak bisa ditoleransi. Sekecil apapun, ya kan? Sekecil apapun. Dharma Putra itu sebenarnya tidak berbohong. Dia mengatakan Aswatama, lalu dia kecilkan suaranya tentang gajah itu. Telah berburu, sehingga dalam pendengaran Sidrona sang guru perang itu, waduh, Aswatama telah terbunuh anak saya, makanya dia menjadi lemas, tidak bisa buat apa-apa, sehingga pasukannya kemudian terpengaruh dan menjadi tidak berdaya, lalu dengan mudah dikalahkan. Itu pada hari ke-15 perang Kurukshetra. Tidak bisa ditoleransi itu kejahatan. Ya, ini cerita ini sederhana, berita hari ini sederhana, tapi sangat penting, saudara. Maksud saya jangan coba-coba mau
Jadi jangan coba-coba menyimpan dosa. Tema hari ini, jangan menyembunyikan dosa. Karena kalau tidak, yang pertama, dosa itu menghambat. Ya, saya pernah diskusi dengan seorang teman, Pak, saya rencana ini gagal. Sudah berapa tahun